Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Insyaallah pada pembahasan sekarang ya, kita akan membahas materi 20 yaitu fikih ketika hamil dan melahirkan. Kita baca ya, ngaji bareng-bareng Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Mari ya, yang di sana peserta yang di rumah kita ngaji bareng meskipun di mute, kita sama-sama ngaji ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Alhamdulillah ya, sudah kita baca Quran surat Al-Mu'minun ayat 14 ya. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu jadi kami kan tulang belulang, dan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallah, maha suci Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman belajar ilmu tentang kehamilan ya, jadi memang ini ya secara penampakan nantinya ketika zigot itu ya terbentuk, maka akan seolah-olah menjadi segumpal darah ya. Di tempat itu seperti lebih banyak darahnya daripada dagingnya ya. Kemudian Allah jadikan segumpal darah tadi itu nampak seperti segumpal daging ya. Walaknal alaqatan mudghatan ya. Ini alaqah ya. Pertama dari nutfah ya. Kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu teman-teman kalau dalam bahasa Arab itu bisa juga artinya lintah ya. Jadi benar-benar penampakan dari kandungan itu ibarat seperti ibu itu mengandung lintah ya. Jadi seperti segumpal daging yang menyedot darah dari rahim ya. Benar-benar secara tampak itu mirip seperti lintah ya. Jadi Masya Allah, Allah itu memberikan mukjizatnya, dipilih kata-kata yang sebenar mungkin kalau misalkan dilihat dari anatominya ya, dari morfologinya, dari penampakan tubuhnya. Ya, penampakannya benar-benar seperti alaqah, seperti lintah, hamil di fase-fase pertama itu ya, segumpal daging. Kemudian daging itu kami jadikan tulang belulang. Teman-teman ketika kita belajar ilmu kehamilan, kita tahu ya bahwa hal-hal yang paling segera terbentuk itu adalah kepala dan tulang punggung ya. Kepala dan tulang punggung itu cepat sekali terbentuknya sebelum nanti terbentuk bagian-bagian tubuh yang lainnya. Makanya kenapa dulu kita itu punya ekor yang panjang di kandungan ya. Jadi Masya Allah ya, karena tulang punggung kita masih sudah terbentuk terlebih dahulu. Ini mukjizat Masya Allah bahwa ilmu dalam Islam ya, dalam Quran itu merupakan ayah. Apa itu ayah? Ayah itu artinya tanda-tanda ya. Ayat itu artinya tanda-tanda. Jadi benar-benar Quran itu adalah buku dari ayat-ayat, buku dari tanda-tanda ya, tanda-tanda kekuasaan Allah.
Jadi Quran ayat berapa? Quran tanda berapa? Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Jadi benar-benar saya ulangi lagi, mani itu nanti menjadi segumpal darah, benar-benar penampakannya mirip seperti segumpal darah, lebih banyak darahnya daripada, yang lainnya. Kemudian darah itu menjadi segumpal daging ya, benar-benar nampak seperti segumpal daging, bahkan alaqah juga bisa disebut sebagai lintah ya, benar-benar mirip seperti lintah. Kemudian menjadi tulang belulang, benar-benar teman-teman, yang tercipta di kandungan itu kepala dan tulang punggungnya terlebih dahulu ya. Tengkorak dan tulang punggungnya terlebih dahulu. Jadi benar-benar Masya Allah, Allah tuh menciptakan kita menjadi fase yang tulangnya banyak sekali ya, sebelum terbentuk organ-organ yang lainnya. Kemudian dari tulang belulang itu dibungkus dengan daging ya, menjadi ada kulitnya, ada badannya ya, ada otot-ototnya ya. Kemudian menjadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, jadi teman-teman di sini ya, buat laki-laki, buat perempuan ya, harus nanti ketika menikah juga harus segera siap memiliki anak, siap memiliki kandungan, hamil ya. Nah, ketika hamil apa saja yang harus diketahui? Sebenarnya banyak ya, sangat banyak yang harus diketahui. Tetapi saya kira saya rangkum saja setidaknya 10 hal yang mesti kita ingat ya. Coba saya masukin dulu. Buka Paint. Oke. Yang pertama, ketika itu nanti hamil adalah syukur ya. Teman-teman, syukur adalah ibadah. Kenapa syukur di sini menjadi ibadah? Karena teman-teman memiliki anak, memiliki keturunan adalah ibadah ya. Anak itu adalah rezeki ya, hasil dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai nanti ada keluhan ketika istri mengandung, keluhan sedang malas punya anak, keluhan apa namanya, keluhan beban ekonomi dan sebagainya. Yang pertama harus dibesarkan rasa syukur terlebih dahulu ya. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman ketika sedang hamil itu boleh suami istri melakukan jima itu masih boleh ya, selama tidak membahayakan kandungan. Jadi diatur-atur supaya bagian rahim tidak banyak tertekan ya, tidak tertekan karena sudah ada kandungannya. Jadi pertama bersyukur, kedua jima boleh tapi hati-hati ya, boleh ya. Nah, yang ketiga teman-teman ya, nanti ketika hamil itu teman-teman dalam Islam sebenarnya tidak kita temukan dalil ada ritual ya 40 harinya, 4 bulannya, 7 bulannya ya. Sebenarnya tidak ada ritual yang dibakukan seperti itu ya. Walaupun memang ada bahwa hadis Nabi yang 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging, 40 hari menjadi tulang belulang yang kemudian nanti dibalut dengan daging dan akhirnya nanti diberi nyawa di usia 4 bulan ya. Jadi memang nanti 4 bulan kandungan itu anak mulai diberikan ruh ya, ditiupkan ruh, dicatat rezekinya, dicatat ajalnya, dicatat nasib baiknya ya, nasib buruknya, dicatat takdirnya ya. Jadi Masya Allah 4 bulan ketika nanti ditiupkan ruh, kita berharap kita dalam posisi yang sebaik-baiknya. Orang tua dalam ibadah yang sedang baik-baiknya ya. Jadi apakah boleh kita mengadakan syukuran, makan-makan? Ya boleh ya. Cuman perlu dicatat jangan dianggap sakral angka 4-nya, angka 4 bulannya, angka 7 bulannya ya. Jadi kalau ada angka sakral itu seolah ajaran Islam itu yang menjadi disebutnya bid'ah ya, disebutnya mengada-ngada ya. Tetapi kalau memang ingin syukuran saja di usia 4 bulan, di usia 5 bulan, 6 bulan itu boleh. Cuman jangan merasa terbebani dengan angka 4 dengan angka 7 seolah itu angka yang spesial yang harus dimuliakan, tidak ada ya. Karena kan banyak selama ini ya bahwa seolah 4 bulan itu harus ada diadakan pengajian ya. Padahal kan tergantung kemampuan dari keluarganya ya, apakah mampu mengadakan pengajian. Kemudian juga tidak mesti harus di usia 4 bulan ya. Silahkan saja itu untuk silaturahim, untuk syukuran, untuk sama-sama berkumpul memanjatkan doa, untuk syiar ya.
dan lain sebagainya. Tapi jangan disakralkan ya. Jadi syukurannya itu boleh, tapi jangan menjadi seolah harus di bulan itu ya, di bulan tersebut. Nah, kemudian yang keempat, teman-teman ya, ibu hamil itu harus banyak berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Karena ya tentu sudah jelas ya, bahwa ketika hamil ibu tersebut mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ditiupkan ruh milik Allah, ruh arwah ya, arwah itu jamak dari ruh, ruh dari calon manusia tersebut ya, ruh milik Allah ditiupkan kepada kandungan perempuan tersebut ya, maka harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jadi anak yang berbakti ya. Makanya kenapa ketika berdoa seperti yang biasa kita ucapkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina ya, dan keturunan-keturunan kami qurrata a'yun, jadi penyenang-penyenang mata. Penyenang mata di dunia maupun di akhirat ya. Jadi teman-teman ini harus banyak berdoa ya. Jadi pertama syukur ketika baru hamil itu langsung dapat syukur, jangan jadi keluhan. Kedua boleh berjima. Ketiga syukurannya, acara-acara syukurannya itu boleh ya, tetapi jangan ada sakral di angka 4, angka 7 juga diperhatikan, jangan memaksakan diri ya kalau memang tidak mampu melaksanakannya. Terus yang keempat, silahkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik suami maupun istrinya ya. Karena sedang dapat ini ya, calon anak baru yang sedang harus dirawat ya. Kandungan itu harus dirawat supaya anaknya lahir sehat, lahir baik-baik ya. Lahir secara apa ya, membahagiakan. Teman-teman dulu pernah ada kisah seorang mujahid ingin berperang di jalan Allah, meninggalkan istri dan kandungan istri yang sedang mengandung ya. Maka istrinya tadi ini minta supaya kandungannya didoakan. Maka mujahid tadi, orang yang mujahidin tadi ya, itu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya titipkan kandungan istri saya kepadamu gitu kan, sambil diusap kandungan istrinya. Istrinya seneng gitu kan, suaminya mengusap-ngusap kandungan sebelum berangkat jihad, dan jihad kan entah berapa lama ya, entah suaminya pulang lagi atau tidak. Mujahid tadi berdoa pada Allah dititipkan kandungannya supaya baik-baik saja. Akhirnya Mujahid tadi pergi untuk berjihad di jalan Allah. Ternyata ketika sedang berjihad, bukan suaminya yang meninggal, ternyata istrinya menjelang kelahiran ya, ingin melahirkan, ternyata meninggal ya. Maka istrinya pun dimakamkan. Ketika suaminya datang beres pemakaman, tiba-tiba dari pemakaman tersebut ya muncul ini ya, asap yang mengepul ya. Maka orang pada bertanya-tanya, ini kenapa asapnya mengepul-mengepul ya? Akhirnya kuburannya dibuka, ternyata dari istri yang tadi mengandung tadi, istri Mujahid tadi, anaknya keluar ya, lahir walaupun ibunya meninggal ya. Jadi menjelang sedang mau melahirkan malah meninggal. Orang-orang mengira kandungannya akan meninggal juga, ternyata tidak. Ternyata dari dalam kuburan ayahnya pulang, maka anaknya lahir dari ibunya yang sudah meninggal. Maka apa kata Mujahid tadi? Ya Allah, alhamdulillah gitu kan. Intinya anaknya lahir selamat. Andaikan saya minta kepada Allah dititipkan bukan hanya kandungannya, tetapi istri saya juga saya titipkan kepada Allah, mungkin istri saya masih hidup sampai sekarang ya. Jadi teman-teman, intinya ketika sedang mengandung banyak berdoa kepada Allah ya, supaya anaknya baik-baik saja. Titipkan anak dan diri kita dan keluarga kita kepada Allah. Nah, insya Allah nanti Allah sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong. Kisah ini saya ceritakan ulang dari Ustadz Khalid Basalamah ya. Mungkin bagi teman-teman yang tahu di YouTube ada Ustadz Khalid Basalamah kadang suka cerita terkait dengan fikih, terkait dengan kehamilan ya. Itu Ustadz Khalid Basalamah menceritakan seperti itu. Jadi orang mujahid yang dia sebelum berangkat berdoa kepada Allah menitipkan kandungan istrinya, ternyata saat mujahid tadi pulang istrinya meninggal, malah kandungannya yang selamat gitu ya.
dikembalikan kepada mujahid tadi dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, yang padahal kan biasanya kalau ibu mau melahirkan, ibunya meninggal, ya gimana mau lahiran gitu kan. Tetapi Allah dengan keajaibannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga. Oke, tadi yang keempat banyak berdoa, ini penting. Yang kelima, nah ini teman-teman nanti ketika fase nifas ya, teman-teman, nifas ini kurang lebih 40 hari ya. Nah, tentu fase nifas teman-teman ini suami tidak boleh berjima ya, lagian istrinya pula sedang kesakitan ya, sedang lelah-lelahnya. Kurang lebih 40 hari ya. 40 hari. Gimana nih nulisnya? 40 hari ya. Fase nifas 40 hari teman-teman ya. Jadi nanti silahkan dihitung ya. Ketika hamil sampai selesai nifas kapan? Kalau lebih dari 40 hari itu dianggap darahnya darah kotor biasa ya, bukan lagi nifas, maka sudah wajib sholat. Jadi jangan sampai orang yang nifas sudah hari ke-50 misalkan, itu dianggap tidak ada ya nifas lebih dari 40 hari. Jadi lebih dari 40 hari itu silahkan untuk tetap sholat ya, tidak perlu jangan sampai meninggalkan sholat. Jadi nifas maksimal 40 hari ya. Saya tidak tahu kalau nifas itu dari secara kesehatan baiknya berapa hari, tapi kalau dalam fikih yang saya baca itu maksimal dianggap nifas 40 hari. Nah, kemudian teman-teman, tadi yang kelima nifas, yang keenam ibu hamil itu segera menyusui anaknya. Kemarin sudah kita bilang ya, bahwa total melahirkan dan mengandung itu sampai 30 bulan. Nah, teman-teman, ada keistimewaan dari hamil melahirkan itu dari air susu yang baru-baru selesai melahirkan. Itu air susunya nanti kekuning-kuningan warnanya, itu disebut kolostrum ya. Disebut kolostrum, itu justru air susu yang sangat berkualitas, sangat utama, dan segeralah diberikan disusui kepada anak-anaknya. Kenapa saya ceritakan ini? Karena ada di suatu daerah di Nusa Tenggara Timur ya, itu air susu yang kuning itu dianggap beracun dan dibuang terlebih dahulu. Maka ini sangat disayangkan ya. Harusnya air susu itu diketahui itu adalah air susu yang paling berkualitas, bukan beracun, maka segera diberikan kepada anaknya ya. Jadi ketika nanti sedang menyusui, kok air susunya kuning, itu bukan racun, itu bukan air susunya jelek, justru itu adalah kolostrum yang sebaik-baiknya air susu ya. Jadi hari ke-6 teman-teman segera susui anaknya ya, terutama air susu yang pertama-tama keluar yang berwarna kekuning-kuningan atau disebut dengan kolostrum ya. Begitu teman-teman ya. Nah, yang ketujuh teman-teman, nanti ketika melahirkan itu segera diberi nama ya. Kalau dalam fikih saya lihat tidak ada kewajiban di hari pertama atau hari keberapa. Yang jelas biasanya paling lambat itu hari 7 segera diberi nama, karena sudah ada kewajiban untuk akikah ya. Kewajiban untuk akikah. Nah, hari ke-7 segeralah beri nama anaknya, dan kalau dalam hadis sebaik-baik nama itu adalah Abdullah dan Abdurrahman ya. Jadi sebisa mungkin ada nama abdunya sebenarnya. Tidak harus ada, tetapi itu baik kalau ada. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, apalagi Abdul Jabbar, Abdul Somad ya. Siapa lagi? Abdu ya. Dinamai dengan nama-nama yang baik ya, nama para nabi, nama para rasul, nama orang-orang soleh ya, nama para mujahid ya, nama para sahabat, nama para ulama, intinya diberi nama yang baik ya. Tidak harus nama itu hanya satu kata saja, tidak harus ya. Nama itu sekedar urf kebiasaan. Boleh nama itu satu kata, boleh 2 kata, boleh 3 kata, boleh. Intinya nama yang baik dan tentu tidak menyusahkan nanti anaknya ya. Kalau namanya misalkan sampai 30 kata itu khawatir merepotkan ya. Tidak ada batasan dalam syariat, tapi kasihan aja gitu.
Nah, jadi teman-teman nanti ya segera beri nama. Saran saya kalau anaknya laki-laki berilah nama Abdullah, Abdillah ya. Abdullah, Abdillah atau Abdallah ya. Itu kan tergantung dari posisi nahu sorofnya ya. Atau Abdurrahman ya. Atau nanti Abdul Malik ya. Atau juga beri nama para nabi ya. Muhammad, nama Isa, nama Ibrahim, nama Musa ya, nama Nuh, Daud dan sebagainya. Silahkan beri nama nama yang terbaik ya. Tidak harus namanya nama para nabi, tidak harus ya, tidak harus namanya ada abdunya. Intinya nama-nama yang baik, Hasan, Husain, Muhassin ya, intinya nama-nama yang baik silahkan boleh. Cuman disarankan ada nama Abdullah dan Abdurrahmannya. Hamba Allah atau hamba yang Rahman itu dari hadis Nabi ada anjuran seperti itu. Jadi kalau misalkan nama anaknya 3 huruf, bolehlah 1 hurufnya itu ada Abdullah atau Abdillahnya ya. Atau Abdallah ya. Jadi bisa Abdu, bisa Abdi, bisa Abda ya. Karena kan itu posisi apakah dia jer, majrur atau rofa ya dan sebagainya. Jer apa tadi? Jer, majrur, nasab ya dan seterusnya. Kemudian yang ke-8 itu orang tua wajib melakukan akikah teman-teman ya. Akikah itu baiknya sang bapak menyembelih ekor kambing dengan tangannya sendiri baiknya ya. Kalau tidak mampu baru boleh dititipkan ke orang lain. Cuman saya sangat sarankan kalau di sini ada yang mampu untuk menyembelih ya, maka bapaknya sembelih sendiri. Urusan nanti dagingnya diurus sama yang lain rame-rame itu boleh. Tapi kalau bisa bapak nyembelih sendiri karena ini kan akikah itu kewajiban orang tua ya, kewajiban bapak ya. Kalau anaknya laki-laki 2 ekor kambing, kalau anaknya perempuan 1 ekor kambing ya. Atau ya kalau tidak mampu ya silakan anak laki-laki 1 ekor kambing, tapi tentu disarankan sunnahnya yang diperintahkannya itu 2 ekor kambing. Kalau tidak mampu lebih dari 7 hari tidak perlu nanti akikah di usia tua, nggak usah ya. Jadi akikah itu kewajiban orang tua lebih dari 7 hari karena tidak mampu, tidak perlu ketika sudah dewasa dikodok ya, dulu waktu kecil kamu belum akikah, itu tidak perlu seperti itu ya. Tapi kalau mampu akikahlah dan bapak yang menyembelih kambingnya ya. Nah, untuk nanti dagingnya itu boleh dimasak sama orang lain, boleh dibagikan dalam bentuk sudah dimasak, boleh ya. Itu nanti diatur-atur. Tapi tadi ya, jangan lupa ada syariat akikah ya, supaya nanti bentuk rasa syukur ketika anak sudah lahir. Jadi tadi 7 apa? 7 nama yang baik ya. Nama itu harus baik ya, bisa Hasan, bisa Husain ya, bisa nama para nabi, bisa bahasa Indonesia juga boleh ya. Yang jelas nama-nama yang baik silahkan. Tapi tadi disarankan kalau laki-laki ada Abdullah atau Abdurrahman ya. Kalau dalam bahasa Ibrani ya, bahasanya orang-orang Yahudi itu kalau perempuan Maryam ya. Maryam itu artinya sama hamba Allah juga ya. Yang 8 tadi akikah ya, akikah. Jangan lupa akikah. Yang ke-9 itu, nah teman-teman nanti ketika akikah silakan rambut anaknya digunduli ya. Karena kan baru lahir ada rambutnya tuh masih lucu-lucu ya, lucu-lucunya masih sedikit rambutnya. Itu silakan nanti rambut anaknya digunduli, kemudian ditimbang berapa gram, nanti gramnya tersebut disedekahkan dengan perak atau dirham ya. Sekarang kan 1 dirham kurang lebih 100.000 rupiah. Dulu 50, kemudian sempat 70, 80 dan 100. Mungkin nanti harganya berubah lagi karena kan memang nilai rupiah terus turun ya. Tapi kalau sekarang kurang lebih 100.000 1 gram. Jadi kalau misalkan setelah dicukur ternyata berat rambut anaknya 3 gram misalkan atau 5 gram, silakan ya diatur. Nanti dilihat sesuai dengan berat anaknya, nanti disedekahkan ya. Seberat perak ya, nilai perak atau dirham sekarang ya. 1 gramnya kurang lebih tadi berapa? 100.000 ya kalau sekarang. Jadi yang ke-9 sedekah ya. Sedekah sesuai dengan rambut ya. Sedekah ketika nanti rambut anaknya digunduli ya.
Yang ke-10 ini khitan teman-teman ya. Khitan buat anak laki-laki ya. Sebenarnya buat perempuan juga ada khitan ya. Jadi anak perempuan itu biasanya kalau baru lahir langsung dikhitan, langsung dibersihkan karena mudah ya. Itu merupakan kehormatan dan anjuran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga. Cuman memang lebih dianjurkan buat lebih bisa sampai diwajibkan buat laki-laki untuk berkhitan ya, karena menjaga supaya bersih ya, supaya tidak ada najisnya, supaya tidak bau dan tidak sebagainya, tidak ada penyakitnya ya. Jadi khitan teman-teman buat anak laki-laki itu paling lambat ketika sudah balik ya. Jadi sebelum balik itu segeralah dikhitan. Berarti kalau dari bayi boleh usia 2 tahun, 3 tahun boleh, 5 tahun boleh, SD boleh ya. Jadi dikhitan atau disunat ya. Nah, teman-teman ya. Dan perempuan juga ada khitannya ya, teman-teman ya. Mungkin buat yang bidan tahu ya, atau buat saya juga sebenarnya tidak tahu praktiknya bagaimana mengkhitan anak perempuan ya. Tetapi yang saya baca khitan buat perempuan juga ada ya. Khitan buat perempuan juga jadi dibersihkan supaya rapih ya. Saya tidak tahu, silakan bagi teman-teman yang ingin mencari tahu ditanya ke tenaga khitan, khususnya bidan, bagaimana membersihkan dari anak perempuan. Baik, itu teman-teman ya. Jadi yang pertama saya ulangi lagi ya, apa saja yang dilakukan ketika sedang hamil. Yang pertama syukur ya, jangan sampai jadi keluhan. Yang kedua adalah masih boleh berjima selama tidak membahayakan kandungan. Jadi jangan sampai tertekan kandungannya. Yang ketiga, untuk melakukan syukuran, tidak ada sakral hari 40 hari, 4 bulan, 7 bulan, tidak ada ya. Itu silakan jangan sampai terbebani dengan hari-hari tersebut, tidak ada yang spesial dari hari tersebut. Cuman memang dalam hadis ada dijelaskan bahwa bayi itu di usia 4 bulan ditiupkan rohnya ya. Jadi boleh untuk melakukan syukuran ya di hari tersebut ya. Tapi jangan sampai menganggap sakral bahwa itu tuh adalah ritual dalam Islam harus seperti itu, nanti itu bisa-bisa disebut bid'ah ya atau mengada-ngada ya. Nah, yang keempat itu silakan banyak berdoa, titipkan kandungannya pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi kisah Mujahid ya, menitipkan kandungan istrinya ketika ditinggal jihad. Ternyata Allah benar-benar menjaga kandungannya, malah ibunya yang meninggal ya. Yang kelima itu nanti ketika melahirkan ada nifas ya, 40 hari, lebih dari 40 hari diabaikan ya, tetap sholat ya. Yang keenam ketika nanti baru melahirkan air susunya keluar dan warnanya kuning-kuningan, itu namanya kolostrum ya. Gizinya sangat besar sekali di situ, segera berikan pada anak ya, sangat membutuhkan. Karena di beberapa daerah itu dianggap racun ya, dianggap harus dibuang, dianggap belum putih. Nah, itu salah ya, justru itu adalah air susu yang terbaik. Yang ketujuh, segera beri nama yang terbaik ya. Boleh Abdullah, Abdurrahman ya. Yang disarankan ada nama Abdullah Abdurrahmannya kalau laki-laki, kalau perempuan disarankan mungkin nama-nama yang baik juga, Maryam ya, Zainab, bisa Fatimah, Aisyah, apapun nama terbaik ya. Tidak harus bahasa Arab ya, yang jelas maknanya harus baik, jangan sampai nama maknanya buruk ya. Terus juga yang 8, segera lakukan akikah ya, maksimal di usia ke-7. Kalau memang tidak mampu, ya sudah berarti tidak perlu akikah, karena akikah hanya perintah bagi mereka yang mampu. Tidak perlu, wah ini anak udah usia 15 tahun, dulu waktu kecil belum akikah, udah gede sekarang di akikah, itu nggak harus kayak gitu ya. Terus yang ke-9 itu silahkan sedekah, khususnya seberat rambut bayi ketika nanti digunduli ya. Jadi bayi rambutnya digunduli, nanti ditimbang sedekah sebesar seberat tadi bekas gundulan tersebut ya. Kalau misalkan setelah digunduli, wah ternyata berat rambutnya 3 gram, berarti 3 kali 100.000 kalau sekarang ya, kurang lebih 300.000 ya. Seharusnya memang sedekahnya sedekah dirham ya. Cuman kan sekarang kita sedang tidak pakai dirham, tidak pakai dinar dirham, pakainya rupiah. Ya apa boleh buat ya. Mudah-mudahan nanti kembali lagi ke dinar dan dirham. Terus nanti yang ke-10 itu khitan ya, disunat khususnya untuk anak laki-laki segera dikhitan sebelum balik. Begitu teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan? Materinya sudah selesai.
Ya, ini adalah fikih saat hamil dan melahirkan. Masih banyak teman-teman yang sebenarnya harus dijelaskan, dijabarkan ya. Cuman waktu terbatas, jadi baiknya nanti belajar sendiri ya, terutama suami dan istri yang nanti ketika sudah hamil segera langsung disiapkan apa saja yang harus dilakukan. Apa ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Mudah-mudahan ya semua di sini yang mendengarkan ya nanti bisa mendapatkan jodoh terbaik, segera nanti hamil, mendapatkan keturunan yang baik, yang banyak ya, keturunan yang sehat, yang membanggakan, yang menyenangkan mata di dunia dan di akhirat ya, yang nanti bisa masuk surga Firdaus bareng-bareng anak-anaknya. Dan Masya Allah ya, kalau nanti ada ibu yang ternyata pas melahirkan itu nanti meninggal, itu seolah ibunya itu seperti syuhada ya. Nanti anaknya akan menarik-narik ibunya ke surga di akhirat nanti ya. Amin. Allahumma amin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita berdoa pada Allah supaya diberikan jodoh dan keturunan terbaik ya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa untuk orang tua kita yang sudah melahirkan membesarkan kita ya. Yang kita harus berbakti padanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya.